Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah anugerah yang terindah, yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena tidak semua orang punya kesempatan itu, dan mungkin banyak orang yang punya kesempatan tapi tidak bisa melaksanakannya. Mungkin karena uzur, sakit, atau mungkin karena kesiangan, atau mungkin karena kemalasan dalam dirinya. Nah, ini patut kita syukuri karena kita Allah pilih dan Allah takdirkan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setiap yaumil qiyamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mohon maaf Ustaz Ismail, ternyata bila sudah hadir, yang tukaran aja nanti, insya Allah minggu depan. Baiklah, pada kesempatan ini kita teruskan kajian kita mengenai tauhid rububiyah. Seperti yang sudah kita bahas, hidup ini cuma sepanjang lidah, panjang, tapi sepanjang lidah, karena pahit, asin, manis, getir, itu cuma sampai di lidah saja. Kita makan seblak level 5 pun rasanya sampai di ujung lidah aja. Setelah itu gak terasa lagi. Jadi hidup itu sepanjang lidah. Nah, dalam hidupnya sepanjang lidah itu kita sudah melakukan suatu perjanjian dari kepada Allah dari surat Al-Araf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini pengatur hidup kamu? Dan kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa engkau adalah pengatur hidup saya, hidup kami. Itulah mengapa kita mengenal teologi dalam Islam. Orang yang lahir dari perut ibunya, dia dalam kondisi fitrah. Lain dengan teologi Nasrani, teologi Kristen, maaf. Orang lahir di dunia itu membawa dosa yang akan ditebus di tiang salib oleh Yesus. Itu berbeda sekali teologinya. Kemudian setelah kita lahir, kita pun sudah berbaiat kepada Allah. Raditu billahi rabba, saya telah ridho bahwa Allah sebagai pengatur hidup saya.
Nah, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kita ridho bahwa Allah adalah pengatur hidup kita? Apakah dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan, sampai pada mengatur negara ini, sudah menggunakan aturan Allah? Padahal aturan Allah itu harus ditegakkan. Bahkan dalam mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, melaksanakan hukum Allah, hukumnya wajib. Dan kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya pada saat kita di alam barzakh. 7 langkah setelah pengusung jenazah meninggalkan tempatnya, kita akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa pengatur hidup kamu? Jadi waktu dalam perut ibu kita ditanya Rob, dalam kehidupan kita pun Rob, kita bersaksi Allah sebagai Rob. Dan waktu sudah di alam barzakh pun kita ditanya, man rabbuka, siapa pengatur hidup kita? Jamaah Allah, pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah kita sebagai manusia dalam melaksanakan aturan Allah, yaitu Al-Quran Karim, sebagaimana ayat yang saya bacakan di mukadimah tadi. Walladzi, dialah Allah yang telah mengutus. Jadi ini ayatnya, fi'ilnya fi'il madhi, telah mengutus. Jadi SK-nya sudah diturunkan kepada Rasul. Apa itu? Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk yaitu Al-Quran, wa dinil haq, dengan sistem yang hak. Karena hukum tanpa sistem hukum tidak akan berjalan. Al-Quran tanpa sistem yang hak tidak bisa berjalan. Contoh, pakai helm, pakai naik motor, pakai helm. Tanpa undang-undang, polisi nggak bisa menindak. Hari ini contoh, kita orang Islam punya hukum Islam, yaitu apa? Sholat. Tapi apakah ada polisi yang bisa menangkap orang Islam yang nggak sholat? Nggak ada. Karena dalam hukum sholat tidak ada sistemnya. Sistem hukumnya nggak ada. Maka tidak ada satupun polisi yang bisa menangkap orang Islam yang tidak sholat Jumat. Nggak ada. Padahal ayatnya jelas, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Mari kita tengok, kita introspeksi. Makanya kenapa kemarin waktu Ustaz Siswanto di sini menyampaikan ayat surat Al-Imran ayat 190-191 yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menangis setelah menerima ayat ini. Kenapa? Beliau gelisah, khawatir kalau ayat ini dilupakan orang. Yaitu apa? Manusia-manusia sudah tidak peduli lagi, tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, sehingga merusak alam, merusak segala macam sistem, merusak tatanan, tapi lupa itu semua bahwa dia sedang merusak. Kalau ditanya dalam surat Al-Baqarah ayat 11, janganlah kamu merusak di muka bumi, jangan buat kamu kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan apa? Tidak, saya lagi membangun. Bahasanya begitu. Jangan kamu rusak semua di muka bumi. Tapi apa jawabannya? Tidak, kami sedang bangun. Tuh lihat bangunan tinggi-tinggi, gedungnya tinggi-tinggi. Tapi apa itu bangunan itu? Pembangunan sebenarnya adalah pembangunan sumber daya manusia.
Manusia diatur dengan segala rupa sehingga pembangunan fisik akan berjalan dengan baik dan benar. Mari kita tengok surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada tiap-tiap bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran. Al-Quran itu seperti apa? Pertama, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, adalah penjelas, adalah bukti dari penjelas dari petunjuknya tadi. Wal furqan, dan membeda antara hak dan yang batil. Ibarat suatu ilmu, hudan itu adalah teori. Hudan itu teori. Kita autokritik kita. Hari ini kenapa umat Islam yang mayoritas namun tidak bisa menguasai, tidak bisa menjaga tatanan kita? Karena kita masih berkutat di hudan teori. Sampai kita mengeluarkan banyak biaya untuk miliaran mungkin se-Indonesia buat PTQ, MTQ, STQ, apa segala macam sampai kepada tingkat pusat. Itu semua masih berat pada ranah hudan. Seminar-seminar apa segala macam. Itu semua masih pada ranah hudan. Tapi kita belum mengerahkan segala apa yang kita punya untuk membayinahkan, untuk membuktikan, untuk mengkonkretkan hudan tadi. Maka ilmu, amal, hasil. Ilmu, teori, praktek, hasil. Kita perlu misalnya resep nasi goreng, gimana caranya nasi digoreng, kasih bumbu ini, kasih saus, kasih ini segala macam, cuma dibaca, dikaji aja. Oh yang bagus begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, tapi nggak pernah dipraktekkan, maka mustahil akan menjadi nasi goreng. Demikian pula kita jangan bermimpi umat Islam akan bisa menguasai dunia sebelum kita berani mempraktekkan Al-Quran. Kita masih berani pada skup hudan teori, tapi kita masih takut-takut mempraktekkan Al-Quran. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah wajib hukumnya. Wa malam yahkum bima anzalallah falahumul kafirun dzalimun fasiqun. Barang siapa tidak mentaati suatu hukum berdasarkan aturan Allah, maka orang itu zalim, kafir, fasik. Jamar Allah mengerikan, menakutkan kalau kita sudah mencapai ranah ini. Tapi ini perlu disampaikan, karena ini kewajiban. Karena sifat Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Rasul tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang benar. Kulihat walaupun sampaikan hak walaupun itu pahit. Ini adalah suatu hal yang luar biasa susahnya. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan kita sebagai manusia yang mempunyai modal lebih besar daripada hewan.
Dan apakah kita sebagai manusia mau menggunakan akalnya? Bukan mampu, tapi mau menggunakan akalnya. Dalam surat 16 ayat 36, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal afida la'allakum tashkurun. Dan kamu dikeluarkan dari perut ibumu dengan tidak tahu apa-apa. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan perasaan kita diberikan modal 3 tadi: pendengaran, penglihatan, perasaan. La'allakum tashkurun, untuk bersyukur. Pendengaran, kenapa tidak punya agama tapi sambung pendengaran? Karena banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah memberikan basar, bukan ayun, ain, mata, tapi penglihatan? Karena banyak yang punya mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa juga disebut sebagai fuad, perasaan? Kenapa enggak qalbun? Karena banyak orang punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Nah, rangkaian ketiga fungsi tadi, pendengaran, penglihatan, dan perasaan, itulah yang kita sebut akal. Akal itu bukan ini di otak, ini untuk berpikir. Akal itulah gabungan rangkaian dari fungsi pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Itulah yang membedakan kita dengan sapi. Itulah yang membedakan kita dengan kerbau. Mari kita perhatikan. Kalau sapi misalnya, pagi keluar kandang, sore pulang lagi, ketemu keluarganya, besok gitu lagi, terus rutinitas. Nah, kalau kita hanya dalam tanda kutip begitu saja, pagi pagi kerja, sore pulang, besok lagi gitu, terus gitu, tanpa kita gunakan akal kita untuk bekerja keras bagaimana mempraktekkan Al-Quran, kita lebih jelek daripada sapi. Walaqad dara'na jahannam katsiran min al-jinni wal ins. Sungguh aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Walhum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walau ma'ayan la yusiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Walau ma'adan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika ka'an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adul, bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah min dzalik. Jamaah Allah, maka mari sama-sama kita mendekati bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada rububiyah Allah, kembali pada aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena kita sudah seru. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke jalan Rabb kamu, yaitu Al-Qur'anul Karim dan dinul haq.
radhiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Kita ikhlas dan Allah juga ikhlas. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah-jamaah hamba-hambaku. Mari kita bersaf-saf menghilangkan sekat-sekat di antara kita. Kita bersatu padu, Muhammadiyah, NU, LDI, Persis, MKRI, Yakari, Salafi ataupun bersatu padu dalam satu barisan, bersaf-saf yang tersusun rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Masuk ke dalam saf, kita hilangkan sekat, kita hilangkan perbedaan-perbedaan, kita bersatu padu memikirkan bagaimana nasib umat Islam ke depan. Kita pikirkan, kalau kita nggak pikirkan, maka 5 tahun, 10 tahun yang tadinya kita target Indonesia emas atau pasir tuntas atau apapun itu tidak mungkin terjadi. Itu akan sebatas slogan semata. Apakah kita akan begitu saja? Itu kembali berpulang kepada kita. Faman sa'abalumin, faman sa'abalumin. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Iman kepada Allah, Allah tidak untuk kita kafir kepada Allah, Allah tidak rugi. Yang rugi adalah kita. Karena kita diberikan kesempatan Allah untuk bekerja keras, untuk untuk menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah. Karena apa? Karena hari ini narasi-narasi yang diciptakan oleh mereka membuat kita semakin hari semakin menyembah berhala. Coba kita bayangkan, semua ukurannya adalah materi. Lihat TV, narasinya materi. Lihat drakor, drajin, ukurannya materi. Kalau enggak anaknya CEO enggak diakui, terus sehingga yang dicekokin kepada kita dan anak-anak kita semua ukurannya adalah materi. Apabila kita menyembah Lata, Uzza, Hanan, Manat, mereka adalah juga materi. Materi benda padat. Hari juga materi benda padat yang bentuknya lembaran kertas yang kita buat sendiri dan kita sembah sendiri. Apa bedanya? Padahal uang, harta, semua adalah sarana, hanya wasilah kita untuk ibadah kepada Allah, tidak untuk dikejar, tidak untuk dikuasai. Kalau kata Gus Bahan, dunia ini bukan milik kita. Kenapa kita sungguh-sungguh banget dengan dunia? Jamar Allah. Mari sama-sama saya mengajak kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian kita untuk bersama-sama bersatu padu untuk terus menggali Al-Quran, terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk membayinahkan Al-Quran, membuktikan Al-Quran. Kita buktikan bahwa resep nasi goreng tadi yang kita buat, kita praktekkan dan pasti akan menghasilkan nasi goreng. Ilmu, amal, hasil. Teori, praktek, hasil. Itulah yang disebut furqan. Itulah yang disebut akhlak. Karena akidah, syariat, akhlak. Iman, Islam, ihsan. Ihsan dan akhlak adalah buah. Dia tidak bisa mengingkari. Kalau akar dan batangnya tidak berjalan baik, maka akhlak yang kita inginkan tidak akan berhasil. Maka mari sama-sama kita gunakan seluruh kekuatan kita, pikiran kita,
tenaga kita bagaimana untuk membayinahkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Rasulullah Fatul Qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.